Good morning everyone. Halo ibu yang lagi di luar dan kakak saya Nova yang di Belanda. Oke guys, kalian tahu ya di video yang sebelumnya soal house tour aku, ada satu ruangan yang penuh dengan barang-barang karena kita nggak punya storage. Okay? Which is itu di ruangan yang where I am right now. Aku sama ibu tiba-tiba pagi ini kita mikir we gotta do something. Terus ibu punya ide dan banyak comments di YouTube. Kalau misalnya ibu tuh pinter banget sama yang namanya Bu. Soalnya namanya nata-nata, bener banget guys, semuanya itu tuh sebenarnya ide ibu. Aku punya ide tapi aku nggak tahu mau mulai dari mana. Jadi biasanya ibu yang applyin gitu, terus di mix dengan touchnya ibu gitu. Anyway, di di ruangan ini tuh tadinya seperti ini. Ini kayak gudang guys. Maaf ya guys. Jadi ini tempat dimana kita masukin semua barang di sini. Masih ada tempat tidur yang lama, terus udah gitu koper-koper, boxes dan segala macam. Ini adalah next project kita yang mau kita beresin basically, but it's okay. Basically kita sekarang udah mulai. Hal pertama yang harus kita lakuin adalah masukin barang-barang ke koper, karena barang-barang yang ada di quote in quote gudang itu tuh masih terpakai, jadi lebih baik disimpan daripada dibuang. Ada beberapa barang yang akan kita donasiin karena benar-benar kita udah gak akan pakai lagi. Kebetulan di depan building aku itu ada donasi bin, jadi kita bisa masukin ke situ. Anyway, sebelum aku lanjut, aku mau ngucapin terima kasih sekali buat kalian semua yang full supportive dengan YouTube channel aku. Buat teman-teman yang baru join, welcome. Buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Goal aku masih sama guys, semoga by the end of the month, by the end of the year aku bisa hit 100,000 subscribers. So thank you so much everyone. Oke, so di closet yang tadinya penuh itu tuh ada yang namanya kasur yang dulu aku pakai dari apartemen sebelumnya, dan kasur itu tuh sebenarnya tipis dan aku sengaja nge-keep karena misalnya kalau ada tamu atau ada yang datang gitu, jadi ada extra bed yang bisa kita taruh di living room or something like that. Jadi sekarang yang harus kita lakuin adalah untuk taruh bed itu basically kayak alasan matras gitu di bawah matras yang kita pakai sekarang. Nah, kita niatnya bakalan taruh di kamarnya ibu karena kan dengan gitu lebih tinggi juga ya. Dan ibu tuh sebenarnya senang sama yang namanya matras yang tinggi gitu karena juga lebih nyaman buat punggungnya. Jadi yang akan kita lakuin, kita taruh di bawahnya, jadi juga lebih tebal. Oke, by the way, aku tuh gak nyangka ya kalau matras-matras itu sebenarnya seberat ini. Waktu aku pertama kali pindah, kan digulung gitu ya kalau beli dari IKEA. Nah, terus pas dikeluarin dari plastiknya langsung mengembang dan ternyata berat banget gitu. Jadi memang yang kita punya ini memang tebal, tapi masih belum cukup enough buat ibu basically. Makanya ini harus berdua untuk mindahinnya, karena kalau misalnya cuma dari satu sisi doang lama yang ada, dan pastinya pekerjaan apapun menurut aku, terutama urusan rumah ya guys, kalau misalnya dikerjain sama 2 orang lebih cepat. Dan kita bakalan taruh cuma matrasnya doang tanpa spray, jadi lebih rapih juga dan lebih apik. Kalau menurut aku ya, ketika kayak room makeover gitu, yang paling susah itu sebenarnya adalah perintilan-perintilan di dalam ruangan tersebut. Jadi kayak sekarang ada kasur, terus udah gitu juga ada banyak
barang di dalam kardus dan segala macam yang sebenarnya bisa dialokasikan ke satu tempat doang. Contohnya kayak dimasukin ke koper yang tadi kalian lihat, atau misalnya ditaruh di satu kardus semuanya, instead of semuanya terpisah-pisah gitu. Dulu di apartemen yang back in Vancouver, aku tuh ada storage di bawah, di basement gitu. Atau even di apartemen yang sebelumnya yang di Toronto pun juga ada, tapi memang kecil storage-nya, tapi di dalam unitnya gitu. Dan yang tempat aku sekarang tinggal unfortunately nggak ada, jadi aku harus bisa kayak mengusahakan ditaruh dan diletakkan di tempat yang sesuai. Sebenarnya kalau kalian lihat ya di bagian laundry area itu sebenarnya ada kayak sap-sapan gitu yang bisa ditaruh untuk ekstra barang. Tapi kan nggak mungkin ya kita naruh terlalu banyak barang di situ juga, yang ada ketika kita mau kayak nge-laundry jadi susah dan nggak ada gerak, karena to begin with tempatnya laundry itu juga udah kecil gitu. Oke guys, kemarin setengah perjalanan aku sama ibu capek. Jadi hari ini lanjut lagi, nih aku habis pulang kerja. Terus ini tuh aku dapet meja gitu. Ini sebenarnya meja buat office deh kayaknya, tapi aku rasa karena measurementnya gede, jadi aku bisa buatin untuk meja makeup. Dan aku dapet mirrornya juga, so pretty, warna gold. So sekarang aku mau tinggal attach aja. Ini kemarin kita udah kerjain, tapi habis itu capek, jadi aku mau attach ini ke atas. So and after that it should be done. Oke, selanjutnya tabletop ini. Sebenarnya kenapa aku milih tabletop ini, karena menurut aku nggak terlalu kayak office desk banget, plus juga masih bisa digunakan untuk vanity basically. Karena menurut aku harus versatile banget ya, just in case kalau misalnya ternyata nanti dibutuhin untuk ditaruh di ruangannya ibu, atau misalnya digunain di tempat lain gitu. Jadi ya makanya aku pilih yang ini, dan neutral aku pilihnya warna putih. Jadi di ruangan ini bakalan warna putih dan gold mainly. Ini sekarang basically kita cuma lagi pasang kakinya aja, dan ini sebenarnya super simple banget. Tahap terakhir cuma taruh 4 baut, karena sisanya semuanya sudah terpasang gitu. Dan aku niatnya bakalan taruh mirrornya itu di atas ya. Pas aku ukur ternyata mirrornya itu sebenarnya jauh lebih besar daripada mejanya. Tapi kata ibu nggak apa-apa, karena nggak akan merosot, karena kita bisa letakin mirrornya properly.
Oke, karena ruangannya sangat terbatas untuk masalah space-nya, jadi ini kita lagi nyoba untuk taruh di satu bagian atau di bagian yang lain. Karena kan bakalan ada mirror nih guys, gak tahu ya kalian bisa bayangin apa enggak. Karena ada mirror jadi akan lebih tinggi lagi kalau misalnya aku taruh di bagian di bawah tas-tas, sayangnya bakalan kepentok sama shelf-nya itu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk taruh di bagian where we are right now. Dengan begitu bisa leluasa naruh kacanya. Ini sekarang kita cuma lagi lihat apakah make sense buat ditaruh di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Dan obviously meskipun kita ada ide, bakalan lebih terlihat dengan jelas kalau misalnya barangnya itu benar-benar dipindahin gitu. Jadi ini aku cuma lagi discuss sama ibu dan lihat apakah make sense. But I think it's always better like to stay with the original plan, karena benar-benar di yang sebelah kiri itu tuh sebenarnya lebih luas lah intinya. And by the way, tadi tuh ibu bilang kaca yang aku pilih tuh sebenarnya bagus. Jadi ibu sebenarnya kepingin kacanya itu ada di ruang tamu. Jadi instead of kayak paintings gitu, kita taruh di ruang tamu. Tapi aku bilang sama ibu, aku kepingin yang ini ada di kamar, di ruangan ini karena kacanya tuh gede. Jadi aku nggak perlu dua mirror lagi gitu loh untuk kalau siap-siap atau berberes gitu. But we'll see. Mungkin aku akan coba cek mirror lagi buat either di swap buat di kamar di ruangan ini atau buat di ruang tamu. Karena ibu mikir kalau misalnya ada mirror itu lebih terlihat bagus daripada naruh gambar atau segala macam. Jadi tadi ibu sempat nanya untuk bisa dicoba dilihat gitu. Sebenarnya bagus sih, cuma memang kan mirrornya berat juga ya. Jadi kalau misalnya kayak digantung, aku cuma takut aja nggak kuat gitu. But who knows? Jadi aku bakalan cek dulu apakah ada options lain buat mirror yang similar enough buat masalah shape-nya, terus udah gitu juga sama warnanya. Oke, sambil nemenin aku sama ibu buat beberes, aku mau ngingetin ke kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sekarang YouTube channel aku kayaknya udah hampir 74.000 subscribers. And I'm so grateful, terima kasih semuanya udah setia nemenin aku di YouTube. Dan terima kasih untuk positif komen kalian, ide-ide kalian, it meant a lot for me. Dan akhir-akhir ini sejak bulan lalu udah rajin buat ngevlog. Actually it's something yang bikin makin banyak kegiatan. Jadi bikin aku nggak cuma kerja aja atau misalnya kayak pulang langsung istirahat. Dan menurut aku jadi nambah kegiatan, which is a nice thing to do. Nah guys, next ini yang aku sama ibu lakuin adalah sebenarnya project yang sudah delay dari beberapa bulan yang lalu. Basically sejak aku pindah. Karena kan kalian tahu ya, aku dapat products dari tempat kerja aku. Nah, karena aku dapat produk-produk ini dari mereka dan mereka ngebolehin aku untuk yang namanya customize. Jadi aku tuh originally dapat bangku makan dengan kakinya warna hitam. Tapi karena kalian tahu tema di rumah aku itu terutama dining dan juga kitchen itu kan black dan gold. Jadi aku minta black and gold kakinya mereka dari produk yang lain. Jadi mereka kebetulan ada ekstra, aku ambil 3 kaki tuh. Nah niatnya dari awal mau aku ganti, sampai akhirnya hari ini baru keganti. Berarti udah berapa bulan tuh guys? Ini udah bulan ke-8, ya ampun, iya hampir setahun.
Hampir setahun akhirnya keganti juga. Makanya ini si ibu basically sambil nungguin aku buat make sure bener-bener keganti hari ini juga, karena barusan aku udah ngomong ya udah satu dulu aja, sisanya besok. Ibu bilang enggak, hari ini harus kelar. Jadi maksudnya biar kelar semuanya sekalian. But yeah, so I'm doing it right now and I'm proud that finally it's gone. Setelah aku ganti nanti sama kaki yang ada gold aksennya, aku akan balikin yang kaki penuh hitam doang. So ya, jadi nggak memenuhin barang di tempat aku, dan juga anak-anak di warehouse bisa pakai kaki yang udah nggak kepake lagi buat something else. By the way, aku sama lupa mau ngomong, maaf banget. Video aku suka kepotong-potong here and there karena emang belum sempet yang namanya beli a proper tripod, guys. Semoga ada rezeki, ada waktu, aku bakalan beli. So like I can post a better video buat kalian juga. Anyway, di dining area itu ada 4 bangku makan yang harus diganti ke aksen gold buat kakinya. Tapi untuk malam ini aku akan ambil satu untuk aku taruh di dalam ruangan closet aku basically. Jadi seenggaknya aku bisa bayangin apakah cocok dengan warna hitam atau karena semuanya putih cocok dengan putih juga. Jadi seenggaknya aku ada gambaran gitulah. Kalau menurut ibu, karena sudah semuanya putih di dalam ruangan kloset itu, putih dan gold, jadi lebih baik cari bangku yang warna putih juga, jadi nggak beda sendiri gitu. Which I think I completely agree dengan ide itu. Tapi it's always nice buat seenggaknya lihat dan bisa aku gambarin di otak aku sendiri at the end. By the way, banyak banget nih yang komen di YouTube channel aku untuk nambahin durasi vlogging. Guys, I always do my best. Semoga aku selalu bisa extend it. I will do as much as I can. Tapi memang pekerjaan aku di sini itu benar-benar makan waktu dan energi, dan biasanya kalau udah sampai rumah kayak kemarin nih, aku mencoba untuk kayak beres-beres, tapi tiba-tiba di tengah jalan udah nggak ada tenaga, jadi bisa tidur semalaman. So but thank you so much buat support kalian and positive comments kalian. Aku baca semuanya. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite, don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly, baby, you give me midnight.
Oke guys, ini dia ruangannya jauh lebih rapi dan lebih fungsional sekarang daripada cuma naruh barang-barang numpuk-numpukin. Nah, ini ada apa namanya mirror yang tadi yang aku bilang, terus udah gitu ini dasnya, dan ini kayaknya aku bakalan ganti chairnya jadi warna putih, jadi ruangan ini tuh benar-benar putih semua. So yeah, dan mungkin aku bakalan taruh sesuatu di sini. Kalau kalian ada ide untuk aku taruh apa di sini, jadi nggak terlalu kosong tapi nggak terlalu penuh juga. So yeah, dan ini bagian di apa namanya di bagian sananya. So aku juga mungkin bakalan taruh kayak gantungan gitu di sini buat taruh topi-topi atau something like that. I don't know, we'll see. So ya, aku mikir kayak aku bakalan taruh shelving gitu di sini mungkin buat barang-barang aku bisa aku pajang gitu, kayak tas-tas atau sepatu yang khusus gitu. Mungkin di sini shelving, but I don't know if it's gonna be too full or not. But yeah, it's me. Seenggaknya di sini sekarang aku bisa vlogging gitu, beneran di depan kaca dan di depan kamera dengan height yang proper. So yeah. Okay guys, so thank you udah ngikutin aku dari yang namanya bersihin kloset ini, terus diorganisin sedikit, and thank you udah ngikutin. I will see you guys in the next video. Buat sekarang jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye!